Ya, shalom, selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema gitu ya, dengan judul yaitu hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Sepertinya kalau misalnya kita semua pernah bergabung dengan sekolah minggu gitu ya, pastinya kita familiar dengan lagu sekolah minggu yang kurang lebih bunyinya itu hati-hati gunakan kakimu gitu ya, hati-hati gunakan tanganmu atau hati-hati gunakan matamu misalnya. Tapi pernah nggak ya kita tuh membayangkan gitu kalau hati-hati dengan tangan, dengan mata, dengan kaki itu kayaknya sudah biasa gitu ya. Tapi tema kita di pagi hari ini kita akan merenungkan gitu ya tentang hati-hati dengan hati. Apakah kita pernah mendengar kalimat ini? Kalaupun kita belum pernah mendengarnya, ya kita saat ini mau merenungkan lebih lagi gitu ya tentang hati-hati dengan hati. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengarkan nasihat yang berbunyi seperti ini? Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tuh seringkali diperhadapkan dengan berbagai pilihan gitu ya. Entah pilihan yang kecil atau pilihan yang besar, pilihan yang sekedar buat cuma pilih baju, pilih makan mau apa, atau pilihan-pilihan besar seperti mau pindah pindah kerjaan kemana, mau melakukan terapi di mana, mau pilih psikolog atau psikiater yang mana, atau mungkin mau pindah ke luar negeri, pindah ke luar kota, karena sekarang Indonesia lagi kondisinya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Lalu ketika kita sedang ada dalam pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita bertemu dengan orang yang memberikan nasihat kepada kita. Sudah, ikuti saja kata hatimu gitu. Jadi kita lagi tanya nih sama rekan kita atau teman kita, aku lagi bingung nih, mau pilih eh, apa ya ini atau ini ya. Lalu kita pernah mungkin ya mendengarkan nasihat, udah ikuti aja apa kata hatimu gitu. Nah, menurut rekan-rekan, kalimat ikuti saja kata hatimu ini kita bisa sepenuhnya benarkan nggak sih? Kita mencoba merenungkan gitu ya, kira-kira mengikuti kata hati itu apakah sepenuhnya benar? Nah, gini rekan-rekan, kedengarannya nasihat-nasihat seperti ikuti saja kata hatimu, mana yang hatimu memang srek gitu ya, mana yang hatimu memang seneng ikuti aja. Kedengarannya kayak bijak gitu ya, simple dan juga nyaman untuk didengar. Tapi coba kita jujur sebentar gitu ya. Apakah hati manusia memang bisa dijadikan kompas yang akurat untuk menuntun hidup kita? Apakah mengikuti kata hati adalah saran yang selalu aman, saran yang terbaik yang sejalan dengan pandangan Alkitab gitu ya, dengan tentang pandangan Tuhan dalam hidup kita? Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10, Yeremia 17 ayat yang ke-9, di mana Alkitab memberikan pandangan yang sangat jujur terkait hati manusia. Dikatakan di sini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Rekan-rekan yang terkasih, memang kita harus akui ya bahwa salah satu keunikan manusia sebagai ciptaan Allah adalah kita memiliki hati yang bisa merata, bisa punya feeling gitu ya, bisa punya empati, berbeda dengan ciptaan yang lain gitu. Hati manusia, kita manusia diciptakan spesial, kita unik, kita punya hati yang bisa punya perasaan gitu ya. Mencintai, mengasihi, dan juga berbagai perasaan yang lainnya. Namun, kita perlu juga mengingat gitu ya, bahwa kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tentunya aspek hati di dalam diri manusia pun juga ikut tercemar oleh dosa gitu ya. Yang artinya faktanya tidak banyak hal yang bisa diharapkan dari hati manusia. Ternyata hati manusia itu bukan cuma bisa salah arah, tapi bisa sangat menipu. Bahkan kadang kita sendiri juga nggak sadar kalau kita tuh sering kali tersesat karena
pilihan hati kita karena kita merasa hati kita baik-baik saja. Nah, itulah sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar untuk tidak sembarangan percaya kepada kata hati. Tapi kita mau belajar untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hati adalah pusat kehidupan kita dan hati yang salah arah itu bisa membuat seluruh hidup kita melenceng dari kehendak Allah. Betapa parahnya kondisi hati manusia di bacaan kita hari ini dari Yeremia 17 ayat 9 diungkapkan melalui 3 hal ya rekan-rekan, melalui 3 hal. Yang pertama adalah kelicikan hati dibandingkan dengan segala sesuatu. Tentunya ada banyak yang namanya kelicikan gitu ya. Tapi saat ini kita membahas tentang kelicikan hati. Di mana kelicikan hati itu ternyata menempati posisi yang pertama gitu ya. Yang paling penting adalah yang paling rusak. Dan kalau misalnya kita memperhatikan gitu ya, di Alkitab kita mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, kata daripada segala sesuatu ini menunjukkan kepada kita semua ternyata saking selicik itu gitu ya, sudah sangat-sangat serusak itu hati manusia. Bahwa hati yang menentukan tentang perasaan, cara mengasihi, cara mencintai, ternyata bisa bisa jadi cara kita mencintai, cara kita mengasihi, cara kita mempunyai perasaan itu merupakan sebuah kelicikan gitu ya. Kelihatannya manusia bisa mengasihi gitu ya, kelihatannya manusia bisa mencintai. Tapi sekali lagi karena dosa masuk dan sudah mencemari seluruh aspek dalam diri manusia, hati manusia pun juga ikut tercemar. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, memang dosa itu merusak seluruh aspek dalam diri manusia gitu ya, bahkan terkait hati juga. Tapi merusak di sini bukan berarti menghilangkan. Bukan berarti menghilangkan eh, kemampuan manusia atau keunikan manusia untuk bisa merasa, untuk bisa mencintai, untuk bisa mengasihi gitu ya. Karena kita tahu bahwa perasaan manusia, keunikan manusia, kespesialan manusia terkait tentang bisa punya perasaan, bisa punya hati yang mencintai, bisa sedih dan sebagainya, itu berkaitan tentang aspek imago Dei atau aspek kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya. Yang artinya kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita ini mencerminkan Allah. Yang dimana Allah kan juga bisa mengasihi, Allah juga bisa mencintai, Allah juga bisa punya perasaan. Tapi karena dosa, dosa itu merusak gambaran itu, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan berarti manusia sama sekali nggak bisa mengasihi lagi, nggak bisa mencintai lagi. Kalau merusak itu, manusia tetap bisa mencintai, tetap bisa punya perasaan, tetap bisa mengasihi. Tapi yang namanya sudah dirusak, jadinya gambaran rupa Allah itu jadi kabur di dalam diri manusia. Mengasihinya itu melenceng, nggak sesuai dengan tatanan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini bisa kita melihat gitu ya bahwa dosa sudah merusak seluruh aspek dalam diri manusia, bahkan terkait hati pun dalam hal kita mengasihi, dalam kita melakukan segala sesuatu, manusia itu bisa menjadi licik gitu ya, bisa menjadi. Poin yang pertama, kelicikan hati dibandingkan dengan segala sesuatu. Lalu poin yang kedua yaitu hati manusia dikatakan bisa membatu. Kalau kita memperhatikan lagi di bacaan kita hari ini, di ayat yang ke-9 dikatakan hatinya sudah membatu. Nah, kata membatu di sini gitu ya, hatinya sudah membatu. Kalau misalnya saya lihat gitu ya, di sebagian besar versi terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkannya dengan kata sangat sakit atau sangat jahat atau rusak. Bahkan kalau dalam kata Ibraninya, dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitabnya, bahasa Ibraninya itu kan terjemahan bahasa Indonesia kan menerjemahkan sudah membatu gitu ya. Tapi kalau bahasa Ibraninya tuh punya definisi yang lebih tajam lagi, yang dimana intinya itu secara hurufiah
kata Ibrani yang dipakai itu menunjukkan bahwa hati manusia itu sudah nggak bisa disembuhkan lagi gitu, karena saking serusak itu gitu ya, karena saking sejahat itu, saking sangat sesakit itu hati manusia, bisa dikatakan sampai tidak dapat disembuhkan gitu ya. Beginilah kondisi hati manusia. Nah, saudara-saudara, apakah kita tahu bahwa salah satu penyakit yang berkaitan dengan hati manusia yang paling parah adalah penyakit hepatis? Nah, apa itu penyakit hepatis? Jadi penyakit hepatis itu adalah penyakit pengerasan hati gitu ya. Ini adalah penyakit hati yang dikatakan yang paling parah gitu ya. Satu penyakit yang paling parah, dan ini adalah stadium tertinggi. Di mana penyakit hepatis ini itu berkaitan tentang sel-sel normal pada hati itu mengalami perubahan sehingga hati akhirnya menjadi mengeras dan juga mengecil. Nah, proses pengerasan ini terjadi dalam kurun waktu yang lama dan kadang seringkali nggak disadari oleh penderitanya. Jadi kalau dalam secara fisik aja gitu ya, secara fisik aja ada penyakit yang namanya pengerasan hati yaitu hepatis. Ini merupakan satu penyakit yang paling parah gitu ya, stadium tertinggi, bahkan eh, bisa dikatakan ini sulit untuk disembuhkan gitu ya penyakit ini. Nah, secara rohani pun juga hati manusia pun juga ternyata kita bisa mengalami yang namanya pengerasan hati. Dikatakan bahwa hati kita tuh, kata Alkitab, hati kita tuh sudah membatu, nggak bisa disembuhkan, sangat jahat, sangat rusak. Jadi kalau tadi poin yang pertama, hati manusia itu dikatakan lebih licik daripada segala sesuatu. Lalu yang kedua, hati manusia bisa membatu. Sekarang kondisi hati manusia yang ketiga adalah hati manusia susah dimengerti. Alkitab kita juga menunjukkan gitu ya, di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, siapakah yang dapat mengetahuinya? Perlu kita pahami bahwa di dalam Alkitab, kata hati itu seringkali merujuk pada bagian terdalam dari diri manusia yang menjadi pusat kehidupan. Nah, dalam bagian Alkitab kita di sini, itu menunjukkan bahwa hati manusia itu sulit untuk diketahui. Atau kalau dalam versi terjemahan mayoritas Inggris itu mengatakan hati manusia itu susah untuk dipahami gitu ya, sulit untuk dipahami. Nah, masalahnya kalau kita sendiri aja seringkali susah untuk memahami hati kita, apalagi orang lain gitu ya. Hati-hati benar-benar hati kita tuh benar-benar sebuah misteri. Mungkin kalau misalnya kita pernah mungkin yang kalau kita pernah muda, mungkin dia pernah pacaran, mungkin atau pernah kencan, misalnya lagi jalan gitu ya. Kadang kan yang sering kali dituduh hatinya susah dimengerti itu kan perempuan gitu ya, susah buat dipahami. Kamu mau makan apa gitu ya. Nanti yang cowok tanya, kamu mau makan apa? Lalu kita yang perempuan jawabnya, terserah gitu ya. Terus ketika yang laki-lakinya akhirnya ngambil keputusan untuk makan di satu tempat, tiba-tiba perempuannya nggak mood gitu ya, hatinya nggak seneng gitu ya. Padahal perasaan tadi ngomongnya terserah deh gitu ya, tapi ya gitu ya, hati manusia itu susah untuk dipahami ya. Di sini saya tidak mendiskriminasi para wanita ya, cuman kadang memang bisa dikatakan perempuan itu lebih merasa gitu ya. Apakah laki-laki juga tidak punya empati, tidak punya perasaan? Ya pasti ada gitu ya. Bahkan mungkin ada laki-laki yang justru saking terlalu rasional gitu ya. Mereka tuh sulit untuk mengenali isi hati mereka. Suka mengabaikan perasaan mereka. Pokoknya tiap kali hati itu punya perasaan sedih, punya perasaan yang harusnya bisa diungkapkan dengan sehat. Kadang laki-laki ada yang gengsi gitu ya, karena menganggap bahwa dirinya adalah pribadi yang kuat, pribadi yang rasional dan semacamnya. Jadi bisa dipahami bahwa seharusnya hati kita manusia itu diberikan Tuhan itu dari awal itu baik gitu ya, tatanannya bagaimana hati kita dipakai buat mempunyai rasa empati yang tinggi, mencintai, mengasihi. Tapi ternyata karena efek dosa pun
hati manusia akhirnya jadi susah dimengerti dan juga susah untuk dipahami. Kadang kita sebagai manusia itu suka ya untuk menuntut orang lain untuk memahami isi hati kita. Tapi kita perlu paham juga bahwa kondisi dunia yang berdosa ini, jangankan orang lain bisa paham isi hati kita, diri kita sendiri pun juga masih seringkali nggak paham sama hati kita. Tiba-tiba moodnya bisa berubah, tiba-tiba perasaan nggak enak, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, sekarang yang menjadi refleksinya bagi kita semua adalah, pernah nggak sih kita itu membayangkan seandainya Allah membongkar semua isi hati kita? Jadi Allah itu ibaratnya lagi bongkar-bongkar isi hati kita yang terdalam gitu ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan hati kita? Kalau kata konselor saya itu, hati manusia itu ibarat kayak bawang gitu ya. Mungkin yang ibu-ibu pasti tahu lah ya bawang itu bentuknya seperti apa gitu ya. Bawang itu kan kalau dikupas kan dia berlapis-lapis gitu ya. Kita sudah buka satu, masih ada lapisannya, lapisannya, lapisannya. Konselor saya tuh bilang ketika saya di konseling gitu ya, proses pemulihan kelihatannya sudah dikupas satu gitu ya, tapi ternyata masih ada lagi yang harus dikupas, masih ada lagi yang harus dibereskan. Jadi pernah nggak sih kita membayangkan seandainya Allah itu membongkar semua isi hati kita, mengupas semua isi hati kita, kira-kira gimana perasaan kita? Ya kita bisa merenungkan masing-masing ya, kita bisa menjawabnya pribadi, lepas pribadi. Lalu yang kedua, kira-kira saat ini ada nggak sih kondisi hati negatif yang ada dalam diri kita? Misalnya mungkin kita ada kepahitan, ada kekecewaan, ada penyesalan, ada iri hati gitu. Kira-kira selama ini bagaimana kita mengatasinya? Kondisi hati kita yang negatif gitu ya. Entah kita pernah punya dendam, kekecewaan, penyesalan, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana selama ini kita mengatasi kondisi hati yang negatif seperti itu? Nah, saudara-saudari, sebenarnya kalau misalnya kita menyadari bahwa betapa rusaknya hati kita gitu ya, bahwa hati kita licik, keras, bahkan susah untuk dimengerti, mungkin sebagian kita ada yang mulai putus asa dan bertanya-tanya, kalau misalnya hatiku seburuk itu, kira-kira masih ada nggak ya harapan untuk dipulihkan gitu. Nah, kabar baiknya dengan kondisi hati yang seperti ini, solusi atas kerusakan hati itu bukan datang dari pribadi manusia gitu ya. Karena nggak ada yang bisa diharapkan, tidak ada satupun yang baik dalam diri manusia karena semuanya sudah rusak oleh dosa. Dengan kondisi hati yang seperti ini, kita membutuhkan intervensi ilahi. Kita membutuhkan intervensi dari Allah. Solusi inilah yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus, di mana Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki hidup kita, tetapi juga untuk memulihkan hati kita, memberikan kepada kita hati yang baru. Yesus justru nggak bilang kepada kita, coba dulu kamu benahi dulu deh hatimu, baru kamu datang pada aku gitu ya. Kalau misalnya kita mau datang kepada Tuhan, mungkin kita pernah punya perasaan kayak, aduh hatiku ini punya kepahitan, punya kekecewaan. Terus mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kudus, pribadi yang baik. Pasti dia nggak mau kalau misalnya aku datang kepada Tuhan dengan kondisi hati yang hancur, kondisi hati yang penuh dengan kekecewaan, kepahitan. Jadi kayaknya aku harus benahin dulu deh isi hatiku. Enggak sih, kita dengan segala kekuatan kita manusia, kita nggak akan pernah bisa membereskan hati kita. Justru di tengah kehancuran hati kita, di tengah segala kondisi hati kita justru sangat bisa datang mendekat kepada Tuhan dalam kita berdoa, dalam kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita, memulihkan isi hati kita. Karena justru melalui kedatangan Kristus yang telah menebus hidup kita, dia menanggung segala dosa kita bisa mendekat itu karena Allah sudah terlebih dulu mendekat kepada kita melalui karya salib Kristus itu. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan dalam setiap kondisi apapun, dalam kondisi
hati kita bagaimanapun itu. Di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 itu berkata, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan kondisi hati yang seperti ini melalui salib, sekali lagi Yesus menanggung segala dosa dan kekotoran hati kita dan menggantikannya dengan hati yang baru dan tentunya hati yang hidup untuk kemuliaan Allah. Dan ini pun ditegaskan di dalam bagian Alkitab kita ya, di Ibrani 9 ayat yang ke-14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di atas salib, Yesus tidak hanya membayar hutang dosa kita, tapi dia juga membuka jalan bagi pembaruan total termasuk hati kita manusia. Jadi hari ini, kalau misalnya hati kita ada yang penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, atau mungkin ada dosa tersembunyi yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan dan orang lain mungkin juga tidak perlu tahu ya. Kita perlu untuk datang kepada Kristus. Marilah kita datang kepada Kristus. Karena hanya di dalam Dialah, melalui Dialah, cuma satu-satunya yang bisa menebus dan juga memulihkan hati kita sepenuhnya. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya, ada beberapa poin aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai sarana bagaimana sih kita bisa memulihkan kondisi hati kita bersama dengan Tuhan gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengakui ketidakberdayaan dan bersandar kepada Kristus. Kita nggak bisa mengubah hati kita dengan usaha sendiri. Kita nggak bisa mengubah bahkan hati orang lain dengan kekuatan kita gitu ya. Mungkin kalau misalnya kemarin ada yang nonton film Sore gitu ya, di mana film itu berbicara tentang seorang istri yang datang dari masa depan, dia berkali-kali kembali ke masa lalunya yang suaminya itu karena dia tahu di masa depan suaminya akan meninggal karena rokok gitu ya, karena penggunaan rokok. Dan setiap kali si Sore ini berusaha untuk mengubah si laki-laki itu gitu ya, ternyata usahanya itu sia-sia, gagal terus karena perubahan itu bukan karena kita yang bisa mengubahkan orang lain gitu ya. Bukan karena kita yang bisa dengan segala upaya kita, bahkan kita mau memutar balik waktu sekalipun gitu ya. Kalau misalnya memang hati manusia itu sudah membatu, sudah keras ya, kita mau berusaha bagaimanapun hati manusia tidak akan pernah bisa diubahkan gitu. Tapi bagusnya dari film itu menunjukkan bahwa memang kita bisa berupaya untuk memberikan semangat untuk orang itu hatinya diubahkan, tapi bukan dengan usaha kita manusia. Nah, sekarang kaitannya dengan Kristus adalah kita mengakui bahwa kita itu tidak berdaya ya dan bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Dengan satu-satunya cara datang kepada Dia, mengakui dalam pertobatan dan membiarkan Roh Kudus yang memperbarui hati kita. Jadi kita bisa mengambil waktu untuk berdoa, meluangkan waktu meminta kepada Tuhan untuk mengungkapkan bagian hati yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Kira-kira apa Tuhan dalam bagian hatiku ini yang perlu untuk diubahkan. Jadi bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja dan juga berkarya dalam diri manusia. Tapi sekali lagi kita harus datang dengan penyerahan diri penuh gitu ya. Lalu yang kedua adalah memelihara hati dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang tidak dijaga dengan firman Tuhan akan sangat mudah disesatkan oleh dosa dan keinginan dunia. Jadi kita boleh membiasakan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk menjaga hati kita tetap murni. Lalu yang ketiga adalah membangun komunitas yang sehat. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak memanggil kita untuk berjuang sendirian. Tapi kita juga membutuhkan saudara seiman yang bisa menopang kita baik di dalam doa dan juga di dalam nasihat.
Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita punya komunitas saat ini gitu ya. Komunitas GKM ini, di mana kita bisa saling bertumbuh, tempat untuk berbagi, bergabung dengan komunitas yang membuat kita justru bisa semakin mengenali hati kita, bagaimana kita bertindak untuk hidup memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita dan juga hati kita. Lalu yang keempat adalah tidak menekan perasaan tapi mengungkapkannya dengan sehat. Seringkali atau mungkin ada beberapa orang Kristen itu takut mengungkapkan emosi yang negatif gitu ya. Karena merasa ada yang mengatakan, oh jadi orang tuh nggak boleh lemah. Jadi orang Kristen itu sebagai anak Tuhan itu nggak boleh lemah. Masa kayak gitu aja nangis gitu ya. Masa hal kayak gitu aja nangis. Tapi perlu kita pahami bahwa Tuhan itu justru mengizinkan kita untuk membawa keluh kesah kita kepada Dia gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita membuka bagian Alkitab kita juga akan menemukan banyak sekali ratapan-ratapan dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Mereka meratap kondisi hati mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu menekan perasaan, tapi kita bisa mengungkapkannya dengan sehat. Kita bisa memulai dengan mencari mentor atau mungkin konselor Kristen untuk bisa kita ajak bergumul, berbicara mengenai pergumulan hati kita. Jadi kita harus mulai belajar untuk mengungkapkan perasaan dengan sehat. Yang terakhir adalah berlatih empati dan mendukung orang yang terluka. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menghibur mereka yang berduka dan juga mendukung mereka yang sedang bergumul. Kadangkala kita mendengar orang curhat gitu ya, terkait perasaannya. Tapi malahan bukannya kita memberikan empati, kita malah justru adu nasib gitu ya. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. "Alah, kayak gitu aja kamu sedih. Aku loh pernah mengalami jauh yang lebih parah. Nih, aku pernah kayak gini-gini." Saudara-saudara, perlu kita pahami kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu gitu ya, kita adu nasib dengan orang yang dia itu pengen dimengerti, dia kepengen curhat, dipahami perasaannya. Kalau kita malah adu nasib gitu ya, kita harus tahu bahwa kekuatan setiap orang itu berbeda. Mungkin buat kita, hal yang dia alami itu mudah. Tapi kan yang mengalami bukan kita gitu ya. Orang itu yang curhat ke kita, dia bilang yang dia alami saat ini itu berat. Jadi kalau buat dia itu berat, hatinya sedang tidak baik-baik saja, ya kita harus berempati dong. Dengan kita mengatakan bahwa, iya ya, mungkin kalau aku jadi kamu, mungkin aku nggak akan kuat. Mungkin aku ngerasa itu berat. Tapi aku mau support kamu dalam doa. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku kuatkan di dalam diri kamu? Ya saya bersyukur bahwa di dalam komunitas ini bertemu dengan rekan-rekan saya gitu ya, Chef Firda dan segala hal. Saya curhat, nggak pernah saya tuh merasa dijudge gitu ya. Tidak pernah juga saya mengalami yang namanya adu nasib dan sebagainya dari komunitas ini. Justru di sini saya sangat dimengerti, empatinya sangat tinggi, dan itu ternyata bisa jadi jalan pemulihan bagi saya untuk semakin percaya diri, untuk boleh share tentang hati, boleh bahkan untuk berbicara di depan umum seperti ini itu sangat membantu saya gitu ketika ada orang-orang yang membuat saya merasa diterima gitu ya, merasa dicintai. Jadi ayo kalau misalnya ada saudara seiman yang sedang mengalami pergumulan, kita boleh menjadi pendengar yang baik, dapat dipercaya, dan juga berdoa bersama dengan mereka tanpa menghakimi dan juga tidak membandingkan. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Di tengah kondisi hati kami yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin ada dalam diri kami keraguan, atau bahkan mungkin karena kondisi hati kami yang sedang tidak baik-baik saja, itu membuat kami mempertanyakan Tuhan. Di manakah Engkau? Apakah Tuhan tidak bekerja dalam hidupku? Kenapa kok hatiku selalu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak? Tetapi ya Tuhan, berikan kami, ajarilah kami untuk memahami bahwa sekalipun mungkin kadang kami tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, tapi kami percaya bukan berarti Tuhan berhenti bekerja
bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu membentuk kami, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan tolong kalaupun di antara kami saat ini ada yang sedang bergumul dengan masalah perasaan, masalah hati, terkait dengan hati, Tuhan yang boleh memulihkan dan juga Tuhan yang boleh menyertai, dan kami percaya anugerah Tuhan selalu cukup bagi setiap kami. Itulah yang akan menopang kehidupan kami, menguatkan hati kami. Karena Kristus telah menebusnya, memberikan kepada kami hati yang baru. Walaupun kami juga saat ini yang kondisi hatinya sedang baik-baik saja, tidak terlalu punya banyak masalah terkait hati, kami juga boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan bahwa di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun, Tuhan akan menerima kami. Tuhan yang akan selalu memegang kehidupan kami, dan kami boleh datang mendekat kepada Tuhan dalam kondisi apapun, karena kasih dan anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari segala perasaan dan dosa-dosa kami. Makasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.